مبين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال اقرأوا القرآن بلسان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berkah ini. Allah pertemukan kita kembali di dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih Allah berikan kepada kita iman dan juga Islam di dalam jiwa kita semuanya. Maka sebuah kata atau rasa syukur kita pada Allah, kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli hal. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kita dengan meninggalkan sebuah pedoman hidup yang sangat agung, di mana kita membacanya, mempelajarinya, berpegang teguh dengannya, semuanya mengandung pahala yang sangat agung, yaitu Al-Quran Al-Karim. Baik, Alhamdulillah pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Quran dimanapun Anda berada saat ini. Bagi siapapun yang sedang menyaksikan siaran Insan TV di program Tahsin Tilawah ini, Alhamdulillah setelah beberapa waktu kita sempat jeda sejenak dikarenakan beberapa hal. Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini, dan insya Allah untuk beberapa pertemuan atau untuk pertemuan selanjutnya kita akan terus aktif atau akan terus live, atau kita akan terus mempelajari bersama-sama di dalam program ini, yaitu mempelajari Al-Quran Karim. Bagi Anda yang sudah bergabung dari dulu dan juga yang baru bergabung atau baru menyaksikan siaran Insan TV khususnya di program Tahsin Tilawah ini, Anda bisa langsung bergabung nantinya untuk baik itu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya atau memperdalam materi tentang seputar ilmu tajwid. Nah, khusus di program ini, yaitu program Tahsin Tilawah, kita insyaallah akan live di setiap harinya, khususnya di pagi hari, dimulai dari habis sholat subuh, ya, setelah sholat subuh langsung sampai insyaallah menjelang jam 7 pagi. Jadi bagi Anda semuanya dimanapun Anda berada, bisa mengikuti kita, yang baik yang dulu sudah rutin dan ataupun yang baru. Mari kita bersama-sama kembali membangkitkan ghirah dan semangat kita dalam Al-Quran. Karena bulan Ramadan dahulu benar-benar kita melihat perjuangan dan semangat yang luar biasa. Walaupun kita live di jam 3 pagi, tapi peminatnya tidak mengurangi seperti live di siang hari, ya. Luar biasa. Dan ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Semoga ini bisa istiqomah, bisa sampai saat ini juga kita terus siaran. Dan bagi Anda yang sudah bertanya beberapa waktu yang lalu, sering menunggu program Tahsin Tilawah, Alhamdulillah saat ini dan seterusnya, kembali saya ingatkan, kita akan live habis sholat subuh sampai menjelang jam 7. Tetap bersama saya insyaallah. Dan kemudian pada sesi kali ini insyaallah kita tidak akan membahas atau tidak akan ada dulu sementara interaktifnya atau Tahsin Tilawah langsung, tapi kita akan membahas beberapa poin atau kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah dikarenakan waktu yang tinggal setengah jam lagi. Jadi setengah jam kemudian, dari sekarang sampai setengah jam berikut, kita akan membahas beberapa kesalahan yang sering terjadi. Kita akan mengambil beberapa kesalahan fatal saja yang ini kita sudah menekankan di beberapa pertemuan, khususnya di Tahsin surah Al-Fatihah, karena di bulan Ramadan kita khususkan setiap habis subuh, sebelum subuh itu Tahsin surah Al-Fatihah. Tapi saat ini untuk habis sholat subuh kita khususkan program ini untuk tahsin baik surah Al-Fatihah ataupun yang lainnya ataupun materi. Baik, pada yang sudah mengikuti insyaallah sudah mengetahuinya bahwa kita sebagai seorang muslim tentunya disuruh atau diwajibkan, sudah dibebankan kepada kita untuk sholat 5 waktu. Yang di dalam 5 waktu itu berarti kita membaca Al-Quran terdapat 17 rakaat.
yang berarti kita membaca Al-Quran di situ, membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali minimal. Itu jika belum ditambah dengan sholat-sholat rawatibnya, sholat sunnah tatawu'nya, ya. 17 kali kita ambil. Nah, dari 17 kali itu pernahkah kita memikirkan, ya, pernahkah kita menyetorkan atau memperbaiki bacaan Quran kita? Atau pernahkah kita menyadari apakah bacaan surah Al-Fatihah kita sudah benar atau belum? Maka di sini kita bersama-sama belajar, saya juga belajar, dan kita semua-semua saling mengoreksi. Karena kenapa? Membaca Al-Fatihah di dalam Al-Quran adalah sebuah rukun. Maka jika rukunnya tidak sempurna, maka sholat juga dianggap batal. Bahkan para ulama mengatakan, sebagian para ulama qiraah dan juga ahli fikih mengatakan bahwa ketika salah, ya, dalam membaca Al-Quran sampai merubah makna, ya, ini akan menyebabkan sholatnya fatal. Waliyahzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang fatal dalam sholatnya. Maka penting kiranya kita untuk terus memperbaiki bacaan Quran kita. Maka di bulan Ramadan yang lalu saya sudah membuka pintu, ya, sudah membuka materi atau program tahsin ini khusus sebelum subuh itu tahsin Al-Fatihah selama Ramadan full. Dan sekarang insya Allah beberapa kali kita akan membuka kembali tahsin Al-Fatihah plus tahsin yang lainnya, ya. Dan insya Allah ini bagi siapapun yang terus berusaha, insya Allah dia akan mampu, ya. Mungkin kita sudah merasakan bahwa saya sepertinya sudah benar, ya. Tapi sebenarnya ketika dikoreksi oleh gurunya misalnya, ternyata masih ada yang salah, walaupun mungkin itu di harokatnya ataupun kesalahan di sifat atau makharijul hurufnya, walaupun sedikit-sedikit masih ada. Nah, ini diusahakan seminimal mungkin Al-Fatihah itu clear. Jadi kita sholat tenang, kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat atau firman Allah yang lainnya setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini termasuk bahasan yang paling utama dalam ilmu tahsin. Maka kita dapatkan bahkan di misalnya di Masjid Nabawi itu tahsin surah Al-Fatihah bisa sampai 3 bulan, bisa sampai 6 bulan, ya. Insya Allah siapapun yang berusaha Allah akan mudahkan, dan ini janji Allah dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Allah sudah mudahkan, ya, tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak, insya Allah. Baik, kita masuk ke materi surah kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Kita akan urutkan dari bacaan yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan pertama yang terjadi di sini adalah ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang paling fatal, yaitu merubah ha menjadi ha kecil menjadi ha besar, ya. Ha yang seharusnya makhrajnya itu adalah di tengah kerongkongan atau wasl haq menjadi ha besar, yaitu di aqsal haq atau di pangkal kerongkongan. Ini salah besar, ya. Yang seharusnya, ya, artinya adalah penyayang, ya, berubah artinya, ya, menjadi kita tidak tahu apa itu ada arti atau tidak. Bisa jadi ada arti yang sangat menyeleweng ataupun tidak ada arti sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita asal keceplosan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, roh, inti tidak masuk. Roh, dia mempunyai sifat, yaitu diantaranya adalah al-habas, ya, suaranya mengalir, nafasnya mengalir, ya. Hirrah, ya. Suaranya, nafasnya juga mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diantara kesalahan yang paling fatal. Nanti kita akan menyebutkan apa konsekuensinya jika kesalahannya fatal, walaupun tadi sudah kita sebutkan diantaranya. Ya, ha diperhatikan. Yang benar-benar yang sering terjadi itu, bahkan kita sering dapatkan imam di masjid Bismillahirrahmanirrahim, rohnya itu ha besar. Ini salah, harusnya ha kecil. Ini kita sering menyebutkan orang yang kepedasan, ya, sedang pedas, ya, merasa pedas.
ah, ya, untuk melatihnya. Jadi sambil dirasakan dia di pangkal atau di tengah tenggorokan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rah, ya. Disempurnakan dulu sifatnya. Jangan terburu-buru, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh seperti itu, disempurnakan sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nah, saya kasih kaidah dasar. Setiap ayat Al-Quran yang berharokat fathah, maka mulutnya dibuka. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, nggak boleh, ya. Kaidah dasarnya setiap yang fathah maka mulutnya dibuka. Fataha, ya. Kemudian setiap yang dhammah maka mulutnya dimonyongkan, ya. Misalnya qulu, mulutnya dimonyongkan membentuk persis bulatan kecil seperti ini. Jika masih qulu, ya, qulu, ini belum sempurna. Ya. Jadi benar-benar membentuk bulatan kecil. Kalau fathah dibuka, kalau dhammah maka mulutnya dimonyongkan. Yang ketiga, yang berikutnya kasrah, maka lidahnya diturunkan. Ya, kasrah, lidahnya diturunkan. Ya, nirrahmanirrahim. Jangan diturunkan. Ya. Tidak. Tidak boleh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum sempurna. Benar-benar sempurna. Lidahnya diturunkan. Itu kaidah dasarnya. Fathah mulutnya dibuka, dhammah mulutnya dimonyongkan, kasrah lidahnya diturunkan. Kemudian berikutnya, poin yang kedua, dalam membaca surah Al-Fatihah, ini pernah suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Mas'ud, bagaimana Rasulullah membaca surah Al-Fatihah, yaitu dalam Al-Quran, yaitu Rasulullah memotong atau yufassil baina al-ayah baina al-ayah, memisah antara ayat pertama dengan ayat berikutnya. Setiap ayat dipisah. Jadi tidak disambung, ya. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Atau yang indah, ya. Boleh membaca seperti itu, boleh, tapi di dalam salat Rasulullah mengajarkan kita untuk tumakninah, tenang membaca ayat Al-Qur'an, ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu memisahkan antara ayat dengan ayat. Bagaimana membacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, tenang. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seperti itu. Jadi tidak disambung, potong-potong sampai akhir. Sambil disempurnakan makhrajnya, sifatnya, ya. Hukum-hukumnya. Tadi kita sudah membahas kesalahan yang pertama di surah Al-Fatihah, yaitu ketika membaca bismillah hanya haknya menjadi hak, ya, hak kecil menjadi hak besar. Kemudian kesalahan yang kedua di bacaan bismillah, yaitu nirrahim menjadi nirrahim. Nah, ini kesalahan jauh sekali. Nirrahim, ar-rakhamah, ya. Ini jauh, ya. Ar-rahim dengan ar-rahim. Ini artinya sangat jauh. Jadi sangat fatal ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita mengubah ha menjadi huruf kha, ya. Ha menjadi huruf kha. Artinya juga berbeda. Harusnya ar-rahim itu artinya adalah penyayang, ar-rahim, ar-rakhamah artinya adalah merdu. Nah, ini tidak masuk, ya, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh surah Al-Fatihah atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang harusnya penyayang menjadi merdu. Allah Maha Merdu, ya. Harusnya Allah Maha Penyayang. Ini kesalahan yang kedua di dalam membaca surah Al-Fatihah, khususnya di basmalah. Kita ambil yang fatal saja, yang sering kita dapatkan ketika imam-imam salat di masjid ataupun ketika kita salat. Yang kedua yaitu ayat berikutnya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesalahan di sini yaitu di alhamdu menjadi alhamdu. Nah, ini fatal sekali. Alhamdu itu segala puji-pujian itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Alhamdu adalah segala kecelakaan, kebinasaan, kematian adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jauh sekali artinya. Dan ini kata para ulama, ini bisa membatalkan salat. Wal iyadzubillah. Kita kadang-kadang sering keceplosan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Kadang-kadang di akhir ayatnya juga diganti menjadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam. Alam artinya alam. Ya, alam bisa artinya makhluk, bisa alam seluruhnya. Tapi alam artinya adalah rasa sakit atau orang-orang yang sakit. Jadi alhamdulillah yaitu Rabbil Alamin, segala kebinasaan, segala kematian adalah bagi Allah, Tuhannya orang-orang yang sakit. Jauh sekali. Ini bisa fatalkan. Ini sering terjadi ya, terutama di alhamdu menjadi alhamdu. Diperhatikan. Kemudian di alamin menjadi alamin. Karena nggak mau berusaha untuk mengeluarkan makhraj yang sesuai. Alhamdu tadi saya sudah bilang, sudah katakan bahwa makhrajnya adalah di wastul halqi atau di pertengahan tenggorokan. Alamin, ain juga di samping ha. Jadi a dan ha itu adik kakak, jadi berdampingan, ya, kembar. Makhrajnya di tengah tenggorokan juga, silahkan dirasakan. Jadi ketika mengucapkan huruf a, ha, itu tidak masuk ke hidung. Maka kalau hidungnya pun ditutup, ini masih sempurna. Hidungnya ditutup masih sempurna. Ai, ya, ai, u. Tapi kalau misalnya masuk ke hidung, nah ini jauh, hidungnya bergetar. Berarti salah ya. Diperhatikan, a dan ha sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum, bukan mualaikum ya. Assalamualaikum, tidak seperti itu. Baik, ini ayat yang kedua. Kesalahan yang fatal di setiap ayat ya. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ini sama seperti ayat yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan, yang ada Ar-Rahim. Ar-Rahim menjadi Ar-Rahim. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim menjadi Ar-Rah, menjadi hak besar ya. Ini salahnya di situ. Ar-Rahmanir Rahim. Kesalahannya menjadi hak besar Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kemudian Ar-Rahim. Ya, itu diantara yang kesalahan yang fatal. Kemudian ini semua kesalahan bisa merubah arti yang sudah kita sebutkan. Maliki yaumiddin. Di sini terkadang Maliki yaumiddin. Maliki, ki-nya ditahan, dipanjangkan 2 harokat. Ini salah ya. Maliki yaumiddin artinya adalah raja, pemilik hari pembalasan atau hari kiamat. Maliki yaumiddin, rajaku adalah hari pembalasan. Jadi kita mentuhankan hari pembalasan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh sekali artinya. Ma yang panjang ma, bukan ki. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Kemudian berikutnya, sebelum kita melanjut ke ayat berikutnya, satu catatan. Yaitu huruf dal. Ketika mengucapkan huruf dal, karena lahjah kita Indonesia itu masih banyak sekali kita dapatkan belum sempurna dalam mengucapkan huruf da, didu. Masih ada mengikuti makhrajnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tinggalkan semua lahjah-lahjah bahasa kita. Dada dalam bahasa Indonesia, dada itu lidah, ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Silahkan dirasakan, ujung lidah bertemu dengan langit atas. Dada ya. Tapi dalam bahasa Arab itu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas.
atau gusi ya, kita sebutkan gusi. Ujung lidah bertemu dengan gusi. Dada, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Pangkal gigi seri bagian atas. Jadi lebih ke depan. Dadidu, tidak dadidu. Dadidu ya. Yaumiddin, alhamdu. Jadi beda pelafalannya. Maka saya katakan sekali lagi bahwa ayat-ayat Al-Quran mempunyai makhraj dan sifatnya sendiri. Kalau kita mengikuti lahjah Indonesia itu sangat berbeda sekali. Karena di dalam bahasa kita itu hanya ada pendekatan-pendekatan saja, tidak bisa sempurna. Baik dari segi arti ataupun dari segi pelafalan. Misalnya dal dalam bahasa Indonesia ada d, itu beda makhrajnya. Ya. Kemudian ya, huruf yang lainnya nanti. Ya, misalnya ada huruf ya, misalnya apa ya, ba ya, ba, ada b. Nah, ini hampir sempurna. Nanti ada beberapa huruf yang memang tidak sesuai ya, tidak sama, tidak, walaupun kita paksain itu tidak akan sama ya. Dan bahkan ada huruf dalam bahasa Arab itu tidak terdapat latinnya. Misalnya adalah lo. Ini tidak ada dalam semua bahasa, baik Indonesia, Inggris, semua bahasa tidak ada huruf dot. Maka ini perlu latihan khusus, perlu interaktif beberapa kali untuk bisa dapat makhraj tertentu seperti dot tadi. Baik, kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan yang sering terjadi di sini karena tidak memperhatikan tasydid. Dan saya ingatkan, di semua tempat, di ayat manapun, ketika mendapatkan tasydid, maka hurufnya ditekan. Ya. Seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tapi ini lebih lembut, karena ya dan waw huruf lin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kesalahan yang sering terjadi tidak ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda ya. Itu sering terjadi di situ. Yang kedua juga sering terjadi di ayat ini, kesalahan. Iyyaka na'budu. Na. Ini na itu hamzah, tapi na'budu itu ain. Beda sekali. Kalau hamzah sifatnya ya syiddah ya. Jadi suaranya tertahan. Iyyaka ba. Tapi kalau ain sifatnya adalah tawassud. Ya. Suaranya pertengahan antara syiddah dan rakhawah, antara ditahan dan mengalir. Jadi tengah-tengahnya. Tidak ditahan, tidak mengalir. Cukup ditekan dan dilenturkan. Iyyaka na'budu. Santai saja, tidak dipaksakan. Iyyaka na'budu. Nah, ini salah sekali, salah ya. Ini di sini terdapat dua kesalahan fatal. Iya terkadang tidak ditasydidkan, na'budu terkadang terlalu ditekan, na'budu menjadi huruf hamzah ya. Ini beda lagi nanti artinya. Baik. Berikutnya ayat yang ke-6 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Di situ seringkali ketika membaca huruf tafkhim ya. Shad termasuk huruf tafkhim, benar. Ra termasuk huruf tafkhim, benar. Ta huruf tafkhim, ini huruf tafkhim semua. Tafkhim artinya tebal. Siratal ladzi, sirata. Huruf tafkhim artinya yamtali'ul fam bisada, mulut penuh dengan suara. Nah, ini udah benar, tapi huruf sebelumnya terpengaruh dengan huruf sesudahnya. Nah, terkadang di sini banyak yang mengucapkan ihdinas nos. Beda sekali, tidak boleh. Harus ihdina, na. Sesuai dengan makhrajnya. Tidak boleh diubah menjadi no. Ihdinas sira. Jadi tetap ihdina baru masuk ke huruf berikutnya. Ihdinas nasi ya. Ihdinas sirata. Ini huruf tebal semua. Siratal ya. Mustaqim. Di situ yang paling sering terjadi kesalahan selama tahsin surah Al-Fatihah yang kita jalankan. Di ihdina, nun dan shad, pertemuan nun dan shad ya. Kemudian di ketebalan masih ada juga sebagian ya.
Dan huruf berikutnya atau ayat yang terakhir yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini ada beberapa kesalahan. Kita akan coba mengupas. Yang pertama yaitu an'amta. Sebagian orang atau sebagian yang kita dapatkan di lapangan itu kadang memisahkan an'am dengan ta'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Harusnya an'amta. Tapi ada yang memisahkan an'am baru ta'nya masuk ke a. An'amta 'alaihim. Ini salah. Maka perhatikan Al-Quran, an'amta itu artinya memberi nikmat, ya. Tapi kalau dipisah, an'amta 'alaihim, an'am itu artinya binatang ternak. Jauh sekali, ya. Siratal ladzina an'am. Jalan orang-orang, jalan para binatang, ya. Jalan para binatang, waliyadzubillah. Nah, ini tentunya sangat-sangat fatal sekali apalagi dalam pelaksanaan ibadah yang sehari-hari kita lakukan. Perhatikan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, langsung, ya. Dan kemudian juga di dalam pelafazan an'amta 'alaihim tidak jelas antara yang pertama hamzah, yang kedua ain. Jadi an. Nah, tidak, atau an. Menjadi ain dua-duanya atau menjadi hamzah dua-duanya. Ini beda sekali. Harus yang pertama hamzah, yang kedua a. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan kedua di ayat ini yaitu ghairil maghdu, di huruf ghain, baik di ghairi ataupun di maghdubi. Ya, di maghdubi. Ini huruf tebal. Ghairil maghdu, ya, itu huruf tebal. Maka atau tafkhim. Maka saya katakan setiap huruf yang tebal mulutnya dipenuhi dengan suara. Yamtali'ul fam bisada, mulutnya dipenuhi dengan suara. Maka bagaimana caranya? Kalau agak kesusahan, bayangkan atau sambil makan coba diucapkan huruf tebal tersebut. Pasti akan membentuk huruf tebal. Ya, ini seperti orang yang lagi mengunyah makanan mengucapkan huruf hijaiyah, pasti tebal. Nah, misalnya kita lagi makan, kita ucapkan oh, ya, kan nggak mungkin karena masih ada makanan. Seperti itu. Ya. Ghairil maghdu, dan suara tebal lebih ke dalamnya masuk. Tidak ghairil tidak tapi tidak tebal, tidak ghairi, ya, tidak siro, ini ro bukan, ya, tidak siroto, itu monyong, tidak boleh monyong. Selama itu fathah maka mulutnya dibuka, tidak dimonyongkan. Ya. Ghairil maghdubi, ya, maghdu tebal, mulutnya dimonyongkan karena dhammah. Ya. Alaihim. Kesalahan berikutnya di waladdallin. Di waladdallin ada beberapa kesalahan. Yang pertama, wala kemudian bertemu dengan dhad yang tasydid. Dhad mempunyai sifat yaitu istitalah atau suaranya agak memanjang, ya. Suaranya agak memanjang. Jadi tidak waladdallin, tidak waladdallin. Tidak seperti itu. Tidak langsung, tidak waladdallin, tapi ya. Jadi dipanjangkan dulu. Ya, waladdallin. Yang pertama, ini masih banyak sekali kita dapatkan tidak memanjangkan dhad, ya. Tidak memanjangkan, harusnya ya, ya, seperti itu. Yang kedua, dhallin. Ini masih banyak juga kita dapatkan tidak mentasydidkan. Ya. Ini
dia selain mad lazim mutsaqqal kalimi, dia juga adalah mempunyai sifat nabr, ya. Ada sifatnya nabr. Jadi madnya disempurnakan, dipanjangkan, ya, sampai 6 harokat. Kemudian nabernya yaitu suaranya ditekan. Perbedaan suara antara dua huruf naber namanya. Dhallin. Kenapa seperti itu? Setiap huruf yang ada tasdid itu dinaber kecuali beberapa huruf, ya. Itu huruf-huruf qalqalah. Selain itu, misal al-mas, al-haqqah, ini biar terlihat tasdidnya. Kalau tidak, biasanya sering kali kita dapatkan dhalin, tidak ada tekanannya. Harusnya lam itu ada tasdidnya. Dhallin. Ini harus diperhatikan. Karena ini jika tidak ada tasdid artinya juga akan berubah. Ya. Ini semua yang kita sebutkan tadi adalah kesalahan-kesalahan yang fatal. Padahal masih banyak sekali kesalahan dari segi makhraj dan sifatnya. Ya, ataupun dari segi hukumnya. Yang kita sebutkan yang sampai merubah artinya. Nah, ini perlu perhatian bagi kita semuanya dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa Insan TV. Anda yang sudah mengikuti kita dari awal, yang sudah berusaha terus untuk memperbaiki bacaan Quran, tapi masih ada kesalahan-kesalahan, bersabar, terus perbaiki. Insya Allah Allah akan mudahkan, karena ini menjadi sebuah ibadah juga. Kita belajar itu ibadah, mempraktekkan membaca Qurannya ibadah, kita praktek dalam sholat nanti ibadah yang paling utama. Maka ini harus benar-benar diperhatikan sejak sekarang. Dan bagi Anda yang baru menyaksikan siaran ini, saya mengajak Anda semuanya untuk bisa bergabung atau bisa terus menyaksikan siaran Tahsin Tilawah ini, karena kita akan bersama-sama mempelajari dan juga membahas seputar ilmu tajwid atau ilmu qiraah, ya, ilmu Al-Quran. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung menanyakan ke nomor SMS yang sudah tertera di layar kaca. Adapun jika Anda memiliki ingin terus memperbaiki atau ingin interaktif menelpon ke studio, insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membuka peluang bagi Anda semuanya yang ingin membaca Al-Quran, yang ingin terus memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membuka program atau sesi interaktif dalam tahsin Al-Quran, dan kita akan melanjutkan ayat yang sebelumnya atau Al-Quran atau surat yang sebelumnya kita terhenti di situ, insya Allah. Baik, pemirsa Insan TV, program Tahsin Tilawah, alhamdulillah nampaknya kita sudah berada di penghujung program Tahsin Tilawah pada pagi hari ini. Dan sekali lagi saya tekankan informasi ini bagi Anda semuanya dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan siaran ini. Bagi Anda yang ingin terus mempelajari Al-Quran namun tidak sempat menghadiri ke majelis ta'lim, ya, tidak sempat menghadiri ke halaqah-halaqah Quran, sekarang kita sudah sediakan bagi Anda semuanya yang ingin membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran dari dasar sampai lanjutan, kemudian yang ingin menghafal Al-Quran juga, dan juga memurojaah hafalan Al-Qurannya, serta bagi adik-adik yang ingin membaca Al-Quran juga, insya Allah nanti akan kita sediakan khusus channel Insan Qurani seperti yang sudah dijalankan di bulan Ramadan. Karena sekarang ada sedikit kendala, maka saat ini kita live siaran ini hanya di Insan TV terlebih dahulu. Adapun jika ada perubahan nanti akan dikabarin untuk selanjutnya. Baik, alhamdulillah. Pemirsa Insan TV semuanya kita berharap, ya, pastinya kita berharap bahwa semua ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak pernah menyadari apakah yang sudah kita lakukan itu sesuai atau tidak, yang cara-cara yang kita lakukan itu sesuai atau tidak, yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih, ya, yang Allah berikan kepada kita istiqomah, baik itu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ataupun ibadah kita. Dan salah satu ibadah adalah zikir yang paling tinggi adalah Al-Quran Karim. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya, bahwa Al-Quran Karim adalah zikir.
dan ini termasuk zikir yang paling tinggi, ya. Maka terus membaca Al-Quran, interaktif dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, usahakan untuk interaktif, untuk membaca Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Karena ini nanti yang akan menjadi bekal kita, yang akan menjadi penolong kita, sahabat kita di akhirat kelak, ya. Ngobrol sama orang lain itu tidak akan menjadi pemberi syafaat di akhirat kelak, tapi membaca Al-Quran itu akan memberikan hujjah kepada kita. Insya Allah kita termasuk di antara orang-orang tersebut, dan semoga Allah pertemukan kita di dalam surga Firdausnya kelak dengan syafaat Al-Quran biiznillah. Baik, alhamdulillah, saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Semoga kita menjadi manusia terbaik di muka bumi ini sebelum insya Allah nanti di akhirat kelak. Maka kita tutup sesi kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.